Embun pagi masih menggantung di atas jemuran kain batik ketika Nadia mengikat rambutnya. Kedua tangannya sudah dipenuhi noda malam batik yang sulit hilang meski berkali-kali dicuci. Ia tersenyum kecil melihat selembar motif bunga kopi yang baru selesai dibuat. Sejak kedua orang tuanya meninggal 5 tahun lalu akibat kecelakaan bus antar kota, hidup Nadia hanya diisi bekerja dan bertahan hidup. Rumah kayu peninggalan orang tuanya menjadi satu-satunya tempat ia pulang. Tak pernah terlintas dalam benaknya bahwa seorang dokter terkenal akan melamarnya. Arga datang dengan tutur kata lembut. Aku tidak melihat hartamu, Nadia. Aku melihat ketulusanmu. Kalimat itu membuat Nadia percaya bahwa Tuhan akhirnya menghadiahkan kebahagiaan setelah sekian lama. Pernikahan mereka berlangsung sederhana. Tidak ramai, namun penuh doa. Sejak menikah, Nadia pindah ke rumah keluarga besar Arga yang berdiri megah di pinggir kota Pekalongan. Rumah itu memiliki halaman luas, kolam ikan, serta bangunan tua di bagian belakang yang jarang dimasuki siapapun. Di sanalah tinggal seorang nenek tua. Namanya Nenek Sulastri. Konon beliau sudah bertahun-tahun lumpuh akibat jatuh dari tangga. Selain lumpuh, ingatannya juga sering hilang. Kadang beliau memanggil Arga dengan nama ayahnya. Kadang mengira Nadia adalah anak kecil yang tersesat. Semua anggota keluarga menganggap sang nenek hanya menjadi beban. Nadia, mulai hari ini kau yang merawat nenek. Ucapan Dewi terdengar seperti perintah. Bukankah ada perawat? Perawat mahal. Lagi pula kau cuma pengrajin batik. Tidak sibuk. Nadia hanya tersenyum. Baik. Baginya, merawat orang tua adalah bentuk ibadah. Hari demi hari dijalani tanpa mengeluh. Ia memandikan sang nenek, menyuapi makan, mengganti pakaian, membacakan Al-Quran setiap sore. Yang aneh, setiap kali Nadia membacakan ayat suci, mata Nenek Sulastri selalu berkaca-kaca. Seolah beliau memahami semuanya. Namun ketika anggota keluarga lain datang, nenek itu kembali memasang wajah kosong. Kadang bahkan sengaja menjatuhkan sendok atau berpura-pura lupa nama Nadia. Kasihannya benar-benar sudah pikun. Begitulah komentar semua orang. Suatu malam, Nadia sedang menyuapi bubur. Tiba-tiba tangan keriput sang nenek menggenggam pergelangan tangannya cukup erat. Tatapan matanya tajam. Sangat berbeda. Nak. Suara itu lirih. Jangan pernah percaya orang yang terlalu sempurna. Belum sempat Nadia bertanya, sang nenek kembali memejamkan mata. Ketika dibuka lagi beberapa detik kemudian, beliau kembali memasang ekspresi kosong. Ayah sudah pulang. Nadia menghela napas. Mungkin tadi hanya kebetulan. Hari-hari berikutnya berjalan normal. Arga tetap menjadi suami idaman. Ia sering membawakan makanan kesukaan Nadia, membelikan vitamin, mengingatkan agar tidak terlalu lelah. Bahkan setiap malam selalu memastikan Nadia sudah mengunci semua pintu. Keselamatanmu tanggung jawabku. Kalimat itu membuat Nadia semakin yakin telah memilih pasangan yang tepat. Namun di balik perhatian itu, ada sesuatu yang perlahan membuatnya gelisah. Setiap kali menerima telepon, Arga selalu keluar rumah. Jika Nadia mendekat, pembicaraan langsung dihentikan. Suatu malam, Nadia tanpa sengaja melihat Arga memasukkan beberapa map tebal ke bagasi mobil. Ketika ditanya, Arga hanya tersenyum. Dokumen klinik. Tak ada alasan bagi Nadia untuk curiga. Lagi pula, suaminya seorang dokter yang dihormati banyak orang. Di sisi lain, Dewi dan Rizal semakin sering menyindir Nadia. Mbak Nadia enak ya? Tinggal numpang di rumah besar. Modalnya cuma rajin pura-pura baik. Nadia memilih diam. Ia sadar membalas hanya akan memperbesar masalah. Yang membuatnya bertahan hanyalah senyum tipis Nenek Sulastri setiap kali selesai dibacakan doa. Seakan ada sesuatu yang ingin disampaikan, namun selalu tertahan. Kalau sejauh ini ceritanya membuat kalian ikut penasaran dengan rahasia di rumah besar ini, jangan lupa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan kelanjutan kisahnya. 3 bulan setelah pernikahan, Arga menghampiri Nadia sambil membawa koper. Aku harus menghadiri seminar medis di Surabaya selama 3 hari. Jaga dirimu. Nenek juga. Nadia mengangguk. Ia mengantar suaminya sampai gerbang. Mobil hitam itu perlahan menghilang di tikungan. Rumah kembali sunyi. Tak sampai 20 menit kemudian, terdengar suara benda jatuh dari kamar belakang. Nadia berlari. Yang ia lihat membuat tubuhnya membeku. Nenek Sulastri.
yang selama bertahun-tahun dianggap lumpuh, sedang berdiri tegak di depan pintu. Tatapannya tajam. Tidak ada sedikit pun wajah pikun. Dengan suara tegas beliau berkata, "Ikut nenek sekarang juga. Kita cuma punya waktu 5 menit sebelum semuanya terlambat." Nadia terpaku di ambang pintu. Dadanya naik turun menahan napas. Selama 3 bulan terakhir, ia mengangkat tubuh renta itu setiap hari dari ranjang ke kursi roda. Ia sendiri yang memijat kaki sang nenek setiap malam, karena mengira otot-ototnya sudah mati rasa. Namun kini, Nenek Sulastri berdiri tegak. Meski sedikit membungkuk karena usia, langkahnya mantap, tatapannya tajam. Jauh berbeda dari sorot kosong yang selama ini diperlihatkan kepada semua orang. "Nek, bagaimana?" Tidak ada waktu menjelaskan. Nenek Sulastri menarik tangan Nadia. "Cepat ambil tas kecilmu. Jangan bawa koper. Jangan bawa perhiasan. Jangan menyalakan lampu depan." Nadia masih kebingungan. "Tapi kenapa? Kalau kau masih ingin hidup, ikut nenek." Nada suara itu bukan permintaan, melainkan perintah. Untuk pertama kalinya Nadia merasakan wibawa luar biasa dari perempuan tua yang selama ini dianggap tidak berdaya. Tanpa sadar ia mengangguk. Ia hanya mengambil tas selempang berisi dompet, ponsel, obat-obatan, dan sebuah foto kecil kedua orang tuanya. Baru saja ia hendak kembali ke ruang tamu, Nenek Sulastri menghentikannya. "Jangan lewat depan. Lewat dapur." "Kenapa?" "Karena mereka ingin kita terlihat mati." Kalimat itu membuat bulu kuduk Nadia meremang. "Mereka? Siapa mereka?" Belum sempat bertanya, Nenek Sulastri sudah membuka pintu kecil menuju halaman belakang. Mereka menyusuri jalan setapak sempit yang dipenuhi tanaman pisang. Langkah sang nenek ternyata cukup cepat. Bahkan beberapa kali Nadia harus mempercepat jalannya agar tidak tertinggal. "Masih jauh, Nek. Sedikit lagi." Mereka baru berjarak sekitar 50 meter dari rumah ketika duar. Ledakan dahsyat mengguncang udara. Tanah bergetar hebat. Panas menyambar punggung Nadia. Ia spontan menoleh. Rumah megah yang baru saja mereka tinggalkan kini dipenuhi kobaran api. Kaca-kaca jendela pecah berhamburan. Atap bagian tengah runtuh. Api menjulang tinggi hingga langit sore berubah kemerahan. Nadia membekap mulutnya. "Ya Allah!" Air matanya langsung mengalir. "Itu rumah kita. Di sana masih ada pakaian orang tuanya, album foto, mesin jahit peninggalan ibunya, kain batik terakhir karya ayahnya. Semuanya habis dalam hitungan detik." Tubuh Nadia melemas. Kalau saja tadi ia menolak ajakan Nenek Sulastri, ia mungkin sudah ikut terkubur di balik reruntuhan. "Tidak boleh berhenti." Suara nenek kembali terdengar tegas. "Mereka belum tahu kita selamat." Mereka kembali berjalan. Sekitar 10 menit kemudian, sebuah mobil pikap tua berhenti di ujung gang. Seorang pria berusia sekitar 60 tahun turun dengan wajah cemas. "Saya kira kalian tidak sempat keluar." Nenek Sulastri menghela napas lega. "Terima kasih, Harun." Pria itu mengangguk. "Nadia, masuk dulu." Nadia semakin bingung. Siapa beliau? Nanti semua akan dijelaskan. Mereka bertiga masuk ke dalam mobil. Sepanjang perjalanan, Nadia hanya bisa memandang asap hitam yang masih terlihat dari kejauhan. Sirene mobil pemadam mulai terdengar bersahut-sahutan. Ponselnya terus bergetar. Puluhan pesan masuk. Dewi, Rizal, tetangga, teman. Semua menanyakan apakah ia selamat. Namun ada satu hal yang membuat Nadia semakin heran. Belum sampai 15 menit setelah ledakan, Arga sudah mengirim pesan. "Sayang, kamu di mana? Rumah kita meledak. Aku baru dikabari." Nadia mengernyit. "Baru dikabari? Bukankah Arga sedang berada di perjalanan menuju Surabaya? Bagaimana mungkin kabar itu sampai begitu cepat?" Sebelum Nadia sempat membalas, Nenek Sulastri mengambil perlahan ponsel tersebut. "Jangan jawab. Tapi nanti Mas Arga panik." Itu memang yang dia inginkan. Jantung Nadia berdetak semakin kencang. Maksud nenek apa? Nenek tidak menjawab. Mobil terus melaju hingga memasuki sebuah kawasan perkampungan tua. Di ujung jalan berdiri rumah joglo sederhana yang tampak sepi. Pak Harun segera membuka pintu. "Masuk cepat." Begitu pintu ditutup rapat, seluruh jendela langsung dikunci. Pak Harun bahkan mematikan lampu ruang tamu.
Barulah Nadia sadar. Rumah itu dipenuhi monitor kecil. Beberapa layar menampilkan rekaman CCTV dari berbagai sudut. Ada halaman depan rumah Arga, garasi, koridor belakang, bahkan dapur. Nadia menatap semua layar itu dengan mata membesar. Nek, kenapa rumah kita dipasang kamera sebanyak ini? Nenek Sulastri perlahan duduk. Untuk pertama kalinya sejak Nadia mengenalnya, perempuan tua itu berbicara tanpa berpura-pura pikun. Sebelum menjawab semuanya, Nenek ingin bertanya. Selama ini, apakah Arga pernah memintamu menandatangani dokumen? Nadia mencoba mengingat. Beberapa kali. Katanya untuk administrasi koperasi keluarga. Apakah kau membaca isinya? Nadia menggeleng pelan. Aku percaya sama suamiku. Mata Nenek Sulastri langsung terpejam. Seolah jawaban itu sudah ia duga. Pak Harun membuka sebuah map coklat dari lemari. Ia mengeluarkan beberapa lembar fotokopi. Lihat ini. Nadia menerima dokumen itu. Semakin lama membaca, wajahnya semakin pucat. Namanya memang tertera di sana. Tetapi bukan sebagai saksi, melainkan sebagai pihak yang menyerahkan seluruh hak kepemilikan saham koperasi batik kepada Arga apabila dirinya meninggal dunia. Ini. Aku tidak pernah. Pak Harun mengangguk pelan. Tanda tanganmu asli. Tetapi halaman yang kau tanda tangani dulu telah diganti. Dunia Nadia seperti runtuh untuk kedua kalinya. Selama ini ia mengira hanya membantu mengurus administrasi. Ternyata tanpa sadar ia telah dijadikan alat dalam rencana yang jauh lebih besar. Nenek Sulastri menatap Nadia dengan penuh rasa bersalah. Maafkan Nenek. Nenek membiarkanmu menderita terlalu lama. Tapi kalau Nenek bergerak lebih cepat, semua bukti tidak akan pernah terkumpul. Air mata Nadia kembali jatuh. Namun kali ini bukan karena rumahnya yang terbakar, melainkan karena perlahan ia mulai menyadari. Ledakan tadi bukan kecelakaan. Seseorang memang menginginkan dirinya mati. Kalau sampai di titik ini kalian mulai menebak siapa dalang sebenarnya, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan bab berikutnya. Karena setelah ini rahasia yang disimpan Nenek Sulastri selama bertahun-tahun akan mulai terbuka satu persatu. Pak Harun berdiri lalu mengambil sebuah flash disk dari laci meja. Ia meletakkannya di hadapan Nadia. Semua jawaban ada di dalam benda kecil ini. Tapi sebelum kau melihat isinya, kau harus siap menerima kenyataan bahwa orang yang paling kau percaya mungkin adalah orang yang selama ini paling ingin melihatmu menghilang. Ruangan itu mendadak terasa sesak. Tatapan Nadia tak lepas dari flash disk kecil di atas meja kayu. Benda itu tampak biasa saja, tetapi kata-kata Pak Harun membuatnya terasa jauh lebih berat daripada batu. Isinya apa? Tanya Nadia lirih. Pak Harun menatap Nenek Sulastri lebih dulu, seolah meminta izin. Sang nenek mengangguk pelan. Perlihatkan semuanya. Pak Harun menyalakan sebuah laptop tua. Beberapa folder langsung muncul di layar. Folder pertama bertuliskan Rekaman 01. Video diputar. Tampil halaman belakang rumah keluarga Arga pada malam hari. Tanggal di pojok layar menunjukkan 4 bulan yang lalu. Nadia melihat dirinya sedang menjemur kain batik. Tak lama kemudian, Arga keluar dari pintu samping sambil menoleh ke kanan dan kiri memastikan tidak ada orang. Ia membuka kotak sekring listrik. Tangannya memasukkan sesuatu ke dalam panel. Setelah itu ia menutupnya kembali seolah tidak terjadi apa-apa. Video berhenti. Nadia mengernyit. Itu memang Mas Arga. Tapi dia sedang apa? Pak Harun membuka map lain. 2 hari setelah rekaman itu, terjadi korsleting kecil di rumah. Nadia langsung teringat. Oh, waktu itu kabel dapur terbakar. Mas Arga bilang instalasi rumah sudah tua. Pak Harun menggeleng. Bukan. Itu disengaja. Nadia menatap layar tanpa berkedip. Pak Harun membuka folder kedua. Rekaman 02. Kali ini tampak Arga berbicara dengan seorang pria bertubuh besar di area parkir sebuah restoran. Wajah pria itu tidak terlihat jelas karena mengenakan topi. Namun suaranya terdengar cukup jelas. Kalau percobaan pertama gagal, Arga menjawab dengan tenang. Masih ada cara lain. Asal terlihat seperti musibah. Napas Nadia tercekat. Itu benar suara suamiku. Pak Harun mengangguk. Sudah diperiksa ahli forensik suara. Hasilnya identik.
Air mata Nadia kembali mengalir. Ia masih berharap semua itu hanya salah paham. Namun bukti demi bukti mulai menghancurkan keyakinannya. Nenek Sulastri menggenggam tangan Nadia. Nenek tahu ini berat. Tapi kau harus tahu seluruh kebenarannya. Pak Harun membuka folder berikutnya. Namun kali ini Nenek Sulastri menghentikannya. Yang itu nanti. Belum saatnya. Pak Harun menutup laptop. Nadia kebingungan. Kenapa tidak sekalian saja? Karena, kalau kau melihat semuanya sekarang, kau akan terlalu emosional. Kita masih membutuhkan satu bukti terakhir. Nadia mengusap air matanya. Bukti apa lagi? Nenek Sulastri menatap ke arah jendela. Pengakuan. Malam semakin larut. Pak Harun menyiapkan kamar sederhana untuk Nadia. Meski tubuhnya sangat lelah, matanya sama sekali tidak bisa terpejam. Bayangan rumah yang terbakar terus muncul. Wajah Arga yang selalu tersenyum juga silih berganti memenuhi pikirannya. Kalau semua ini benar, berarti selama ini aku hidup bersama orang yang bahkan tidak pernah mencintaiku. Air mata kembali jatuh. Saat itulah terdengar suara pelan dari luar kamar. Nadia. Ia membuka pintu. Nenek Sulastri berdiri sambil membawa 2 gelas teh hangat. Boleh nenek masuk? Nadia langsung mempersilakan. Mereka duduk berdampingan. Beberapa saat hanya keheningan yang menemani. Lalu Nenek Sulastri mulai bercerita. 4 tahun lalu. Arga sebenarnya bukan seperti sekarang. Nadia menoleh. Dulu dia anak yang baik. Rajin. Sayang keluarga. Semua berubah setelah mengenal seseorang. Siapa? Seorang pengusaha yang gemar berjudi. Dari situlah Arga mulai terlilit utang. Awalnya sedikit, lalu semakin besar. Ketika utangnya sudah tidak mampu dibayar, ia mulai melihat keluarganya sendiri sebagai jalan keluar. Nadia menelan ludah. Nenek tahu sejak kapan? Kurang lebih 3 tahun. Kenapa tidak langsung melapor? Nenek menarik napas panjang. Karena nenek belum punya bukti. Semua orang menganggap Arga dokter paling dermawan. Kalau nenek bicara tanpa bukti, yang dianggap pikun tetap nenek. Nadia perlahan mulai memahami. Selama ini penyamaran nenek bukanlah tindakan nekat, melainkan satu-satunya cara agar Arga lengah. Nenek sengaja berpura-pura tidak bisa berjalan. Sengaja salah menyebut nama. Bahkan sengaja menjatuhkan makanan. Supaya mereka menganggap nenek tidak tahu apa-apa. Ternyata, justru karena itulah semua rahasia mereka terbuka. Pagi harinya, televisi menyiarkan berita besar. Terjadi ledakan hebat di sebuah rumah milik dokter terkenal Arga Prasetyo. Diduga seluruh penghuni meninggal dunia. Nadia mematung. Reporter melanjutkan. Pemilik rumah, Dr. Arga, saat ini sedang dalam perjalanan pulang setelah mengikuti seminar di luar kota. Pak Harun langsung mematikan televisi. Itu bohong. Nadia menatapnya. Maksud Bapak? Pak Harun membuka layar laptop. Ia memperlihatkan data GPS mobil Arga yang berhasil dilacak melalui alat kecil yang diam-diam dipasang beberapa minggu sebelumnya. Titik merah itu tidak berada di Surabaya, bahkan tidak keluar dari Pekalongan, melainkan berhenti sekitar 3 km dari rumah yang meledak. Nadia menutup mulutnya. Jadi, dia tidak pernah pergi. Pak Harun mengangguk. Seminar itu hanya alasan. Dia ingin punya alibi. Jantung Nadia kembali berdegup keras. Kalau Arga berada sangat dekat saat ledakan terjadi, berarti ia memang ingin memastikan rencananya berhasil. Tiba-tiba ponsel Pak Harun berbunyi. Beliau mengangkat panggilan itu sebentar. Wajahnya langsung berubah serius. Apa? Baik. Telepon ditutup. Ada apa, Pak? Tanya Nadia. Pak Harun menatap keduanya. Arga baru saja mengadakan konferensi pers. Apa katanya? Ia menangis di depan wartawan. Katanya kehilangan istri dan neneknya dalam musibah. Dan Pak Harun berhenti sejenak. Ia juga sudah mengajukan pencairan polis asuransi jiwa atas nama Nadia. Ruangan mendadak sunyi. Nadia merasa dadanya seperti diremas. Rumahnya bahkan belum benar-benar dingin dari sisa kebakaran. Namun seseorang sudah sibuk menghitung uang dari kematiannya. Kalau kalian masih bersama Nadia sampai di titik ini, jangan lupa tekan tombol subscribe.
karena mulai bab 4, cerita akan memasuki permainan yang jauh lebih berbahaya. Nadia dan Nenek Sulastri tidak hanya harus bertahan hidup, tetapi juga memancing Arga melakukan satu kesalahan yang akan menghancurkan seluruh topengnya. Nenek Sulastri berdiri dan membuka lemari tua di sudut ruangan. Dari balik tumpukan kain batik lawas, ia mengeluarkan sebuah buku kas lusuh serta sebuah ponsel jadul. Besok, kita mulai membalas. Nadia menatap kedua benda itu. Ia belum tahu bahwa isi ponsel tua tersebut akan membuka kejahatan yang jauh lebih besar daripada sekadar percobaan pembunuhan terhadap dirinya. Pagi itu langit Pekalongan diselimuti mendung tipis. Di rumah sederhana milik Pak Harun, Nadia duduk memandangi ponsel jadul yang baru saja diletakkan Nenek Sulastri di atas meja. Bentuknya sudah usang. Layarnya penuh goresan. Siapapun pasti mengira benda itu sudah tidak berguna. Namun justru benda itulah yang selama bertahun-tahun disembunyikan sang nenek. "Nenek, kenapa disimpan?" tanya Nadia pelan. Nenek Sulastri mengusap permukaan ponsel itu dengan hati-hati. Karena mereka tidak pernah menganggap barang tua ini berharga. Padahal seluruh masa depan mereka bisa hancur karenanya. Pak Harun mengambil kabel data lalu menghubungkan ponsel tersebut ke laptop. Beberapa menit kemudian, puluhan file audio muncul di layar. Nadia mengernyit. Rekaman suara. Pak Harun mengangguk. Setiap kali Arga dan sepupu-sepupunya berkumpul di ruang kerja belakang, Nenek meletakkan ponsel ini di balik rak buku. Nenek memang terlihat pikun, tapi pendengarannya masih sangat tajam. Nadia menoleh kepada Nenek Sulastri dengan rasa kagum. Berarti selama ini, ya. Nenek mendengar hampir semua rencana mereka. Satu file diputar. Suara gelas beradu terdengar lebih dulu. Lalu muncul suara Arga. "Kalau koperasi itu jatuh ke tangan Nadia terus, semua usaha kita selesai." Suara Dewi menyahut. "Berarti dia harus dipaksa menjual sahamnya." Arga tertawa kecil. "Dia tidak akan pernah menjual." "Kalau begitu." Suara Rizal terdengar pelan. "Buat saja dia tidak sempat menikmati semuanya." Ruangan mendadak hening. Meski rekaman itu dibuat hampir setahun lalu, Nadia tetap merasakan dingin menjalar di punggungnya. Mereka sudah merencanakan sesuatu sejak lama. Bukan secara spontan. Bukan karena emosi. Melainkan dengan perhitungan yang sangat matang. Pak Harun mematikan audio. Ini baru permulaan. Beliau membuka file berikutnya. Suara Arga terdengar jauh lebih jelas. "Aku sudah buat dia percaya penuh. Kalau nanti semua selesai, koperasi itu otomatis berpindah." Dewi tertawa. "Hebat juga. Selama ini dia sama sekali tidak curiga." Rizal menimpali. "Dasar perempuan lugu." Nadia mengepalkan tangan. Untuk pertama kalinya sejak menikah, ia tidak menangis. Yang muncul justru rasa kecewa yang begitu dalam. Ia teringat setiap perhatian Arga, vitamin yang dibelikan, sarapan yang selalu disiapkan, pesan-pesan manis setiap pagi. Kini semua kenangan itu berubah menjadi topeng kebohongan. Pak Harun lalu membuka buku kas yang ikut dibawa Nenek Sulastri. Halaman demi halaman dipenuhi angka dan catatan tangan. "Apa ini?" tanya Nadia. "Buku pembukuan koperasi." "Bukankah semua data sudah digital?" "Yang resmi memang begitu. Tapi ini pembukuan asli." Pak Harun menunjukkan beberapa transaksi bernilai sangat besar. Ada transfer ke rekening pribadi. Ada pembayaran kepada perusahaan fiktif. Ada pembelian alat kesehatan yang ternyata tidak pernah sampai ke koperasi. Jumlahnya membuat Nadia terkejut. "Sebanyak ini?" Pak Harun mengangguk. "Selama 3 tahun terakhir, uang koperasi bocor hampir 13 miliar rupiah." Nadia menatap angka-angka itu dengan mata membesar. Tapi laporan keuangan selalu untung. Itulah sebabnya mereka memerlukan seluruh saham koperasi. Kalau audit independen dilakukan, semuanya akan terbongkar. Kini Nadia mulai memahami alasan sebenarnya. Selama ini Arga bukan sekadar mengincar kepemilikan. Ia membutuhkan kendali penuh agar tidak ada seorang pun yang berhak meminta audit. Dan satu-satunya penghalang adalah Nadia. Siang harinya, Pak Harun menerima kunjungan seseorang. Seorang perempuan parubaya datang dengan wajah gugup. Namanya Bu Lilis. Ia sudah bekerja sebagai staf administrasi koperasi selama hampir 15 tahun. Begitu melihat Nadia, perempuan itu langsung menangis. "Maafkan saya. Saya takut selama ini."
Nadia segera memegang tangannya. Ibu tidak salah. Bu Lilis menggeleng. Saya beberapa kali diminta mengubah laporan keuangan. Kalau menolak, saya diancam akan dipecat. Pak Harun mengeluarkan alat perekam. Bu Lilis, apakah ibu bersedia memberikan kesaksian resmi nanti? Perempuan itu ragu beberapa saat, lalu mengangguk mantap. Saya bersedia. Sudah terlalu banyak orang kecil yang menjadi korban. Ia kemudian menyerahkan sebuah flash disk. Saya diam-diam menyalin data server koperasi. Dulu saya takut. Tapi sekarang saya tidak mau terus hidup dalam rasa bersalah. Pak Harun tersenyum tipis. Satu saksi lagi bertambah. Nadia mulai merasakan secercah harapan. Selama ini ia mengira dirinya sendirian. Ternyata masih ada orang-orang yang diam-diam menunggu waktu yang tepat untuk mengatakan kebenaran. Kalau kalian menikmati alur penuh misteri seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe. Perjalanan Nadia masih panjang. Dan setelah ini satu demi satu orang yang selama ini dibungkam akan mulai berani membuka suara. Menjelang sore, ponsel Pak Harun kembali berdering. Kali ini yang menelepon adalah seorang kenalan lama di perusahaan asuransi. Setelah berbicara beberapa menit, Pak Harun menutup telepon dengan wajah serius. Arga bergerak lebih cepat dari dugaan kita. Maksudnya, dia memaksa perusahaan asuransi mempercepat proses pencairan. Katanya supaya biaya pemakaman bisa segera disiapkan. Nadia menggeleng tak percaya. Padahal, aku bahkan masih hidup. Pak Harun menatap Nadia. Dan justru itu keuntungan terbesar kita. Nadia mengernyit. Pak Harun tersenyum tipis. Selama dia yakin kau sudah meninggal, dia akan mulai membuka semua kartu yang selama ini disembunyikan. Nenek Sulastri ikut mengangguk. Biarkan dia merasa menang. Orang yang terlalu yakin menang biasanya menjadi ceroboh. Malam itu mereka mulai menyusun rencana. Tidak untuk membalas dendam, melainkan memancing Arga melakukan kesalahan terakhir yang bisa dibuktikan di depan hukum. Namun tak seorang pun menyadari. Di luar rumah Pak Harun, sekitar 50 meter dari pagar, sebuah mobil hitam berhenti tanpa menyalakan lampu. Seseorang di dalamnya mengangkat kamera berlensa panjang. Klik, klik. Beberapa foto Nadia berhasil diambil saat ia berdiri di dekat jendela. Pria itu segera mengirimkan foto-foto tersebut melalui ponsel. Tak sampai 1 menit, sebuah pesan balasan masuk. Jadi dia masih hidup. Jangan bertindak dulu. Aku akan mengurusnya sendiri. Pria di dalam mobil tersenyum tipis, lalu menyalakan mesin dan perlahan meninggalkan lokasi. Sementara di dalam rumah, Nadia sama sekali belum tahu. Rahasia bahwa dirinya masih hidup telah bocor. Dan mulai malam itu, ia bukan lagi sekadar target penipuan. Ia kembali menjadi target pembunuhan. Hujan turun sejak dini hari, membuat jalanan di sekitar rumah Pak Harun tampak lengang. Dari balik jendela, Nadia memandangi rintik air yang jatuh ke halaman. Entah mengapa, sejak semalam perasaannya tidak tenang. Ia terus mengingat kata-kata Pak Harun. Biarkan Arga merasa menang. Namun ada satu pertanyaan yang terus mengganggunya. Kalau Mas Arga tahu aku masih hidup, apa yang akan dia lakukan? Belum sempat ada yang menjawab. Ponsel Pak Harun bergetar. Beliau melihat layar sebentar. Lalu wajahnya berubah serius. Kita harus segera menutup semua tirai. Ada apa, Pak? Tanya Nadia. Seseorang semalam memotret rumah ini. Jantung Nadia langsung berdegup kencang. Bagaimana Bapak tahu? Pak Harun membuka laptop. Di layar muncul rekaman CCTV yang dipasang di tiang listrik depan rumah. Tepat pukul 22.47 malam. Sebuah mobil hitam berhenti tanpa lampu. Seorang pria turun hanya beberapa detik, mengarahkan kamera ke arah rumah, lalu kembali masuk ke mobil. Plat nomor kendaraan tidak terlihat jelas karena tertutup lumpur. Namun satu hal sangat mencolok. Pria itu mengenakan jaket dengan logo sebuah perusahaan keamanan swasta. Dia bukan wartawan, gumam Pak Harun. Orang seperti itu dibayar untuk mencari seseorang. Nadia menggigit bibir. Berarti mereka sudah tahu aku masih hidup. Nenek Sulastri mengangguk pelan. Waktunya kita mengubah rencana. Siang harinya, Pak Harun mengajak Nadia ke ruang kerja. Di atas meja telah terbentang peta kota Pekalongan. Ada beberapa titik yang diberi lingkaran merah. Apa ini? Semua tempat yang mungkin didatangi Arga dalam 3 hari terakhir.
Bagaimana Bapak tahu? Pak Harun tersenyum tipis. Dulu saya penyidik. Kebiasaan lama belum hilang. Beliau menunjukkan satu titik. Gudang koperasi. Titik kedua. Klinik milik Arga. Titik ketiga. Sebuah rumah kosong di pinggir kota. Nadia mengernyit. Rumah kosong. Pak Harun membuka foto hasil pemantauan. Rumah itu tampak tua dan tidak terawat. Namun beberapa mobil mewah keluar masuk hampir setiap malam. Tempat apa itu? Belum tahu. Tapi orang-orang yang datang selalu orang yang sama. Nenek Sulastri menatap foto itu cukup lama. Tiba-tiba wajahnya berubah. Aku pernah melihat rumah ini. Pak Harun menoleh. Di mana? Dulu, almarhum suamiku pernah melarang Arga mendekati tempat itu. Kenapa? Karena pemiliknya terkenal menjalankan bisnis kotor. Ruangan kembali sunyi. Berarti hubungan Arga dengan orang-orang itu sudah berlangsung jauh lebih lama daripada dugaan mereka. Sore harinya, seseorang mengetuk pintu. Semua langsung waspada. Pak Harun mengintip dari kamera kecil di dekat pagar. Seorang kurir berdiri sambil membawa sebuah kotak. Tidak ada nama pengirim, gumamnya. Kotak itu dibawa masuk dengan sangat hati-hati. Tunggu. Pak Harun mengenakan sarung tangan sebelum membukanya. Begitu tutup kardus terangkat, semua terdiam. Di dalamnya hanya ada satu benda. Sepotong kain batik. Kain itu hangus di salah satu sisinya. Nadia langsung mengenalinya. Itu batik terakhir buatan ayahku. Tangannya gemetar saat mengambil kain tersebut. Di balik lipatan kain terdapat secari kertas. Tulisan tangan dengan tinta merah. Kau berhasil lolos sekali. Tidak akan dua kali. Nadia mendadak pucat. Itu ancaman. Pak Harun memeriksa kotak itu lebih teliti. Tak lama kemudian ia menemukan benda kecil yang menempel di bagian bawah. Sebuah alat pelacak. Beliau segera melepaskannya. Mereka ingin memastikan lokasi kita. Nenek Sulastri menarik napas panjang. Berarti mereka sudah mulai panik. Pak Harun justru tersenyum tipis. Itu kabar baik. Nadia menatap heran. Kok bisa? Karena orang yang panik lebih mudah melakukan kesalahan. Malam menjelang. Semua lampu rumah dimatikan. Pak Harun hanya menyalakan monitor CCTV. Beberapa kamera memperlihatkan kondisi sekitar rumah. Pukul 11:13 menit. Salah satu monitor tiba-tiba menangkap bayangan seseorang memanjat pagar belakang. Lihat! Nadia spontan berdiri. Sosok berpakaian gelap itu bergerak sangat hati-hati. Ia membawa tas kecil di punggungnya. Jangan keluar, bisik Pak Harun. Beliau segera mengambil ponsel dan menghubungi seseorang. Bersiap. Target masuk. Nadia kebingungan. Bapak menelepon siapa? Pak Harun tidak menjawab. Di layar CCTV, pria itu kini sudah berada di halaman belakang. Ia mengeluarkan botol plastik, menuangkan cairan ke dekat kusen pintu, lalu mengambil korek api. Nadia langsung memahami maksudnya. Dia mau membakar rumah ini. Tangannya refleks ingin membuka pintu. Namun Nenek Sulastri menahan lengannya. Tunggu. Tapi nanti rumah ini. Percayalah. Pria berpakaian hitam baru saja menyalakan korek. Tiba-tiba. Berhenti. 4 pria berpakaian preman muncul dari balik semak-semak. Mereka langsung mengepung penyusup tersebut. Pria itu panik dan mencoba kabur. Namun baru beberapa langkah, ia ditendang hingga terjatuh. Botol bensin terlempar ke tanah. Dalam hitungan detik, kedua tangannya diborgol. Nadia memandang Pak Harun dengan terkejut. Bapak sudah tahu dia akan datang. Pak Harun mengangguk. Sejak ancaman tadi siang, aku sengaja membiarkan rumah tampak sepi. Orang-orang tadi siapa? Teman-teman lamaku. Mereka sekarang bekerja sebagai investigator swasta. Tak lama kemudian, pria bertopeng itu dibawa masuk ruang tamu. Topengnya dilepas. Nadia mengernyit. Ia sama sekali tidak mengenal wajah tersebut. Pak Harun menatap tajam pria itu. Siapa yang menyuruhmu? Pria itu tetap diam. Tak sepatah kata pun keluar. Beberapa menit berlalu. Tiba-tiba ponsel pria tersebut berdering. Di layar muncul satu nama. Dr. A. Ruangan mendadak sunyi. Nadia menatap layar itu tanpa berkedip. Meski nama lengkapnya tidak tertulis.
Ia tahu hanya satu orang yang biasa dipanggil seperti itu. Arga. Pak Harun tidak langsung mengangkat panggilan tersebut. Ia memandang Nenek Sulastri. Lalu berkata pelan. Sepertinya, malam ini kita akan mendapatkan bukti yang selama ini kita tunggu. Kalau kalian sudah tidak sabar melihat bagaimana Arga mulai terpojok oleh kesalahannya sendiri, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Bab berikutnya akan menjadi titik balik terbesar. Karena untuk pertama kalinya Arga akan berbicara tanpa sadar bahwa semua ucapannya sedang direkam. Nada dering ponsel itu terus berbunyi. Semua mata tertuju pada layar yang menampilkan nama, Dr. A. Pria bertopeng yang kini diborgol mulai gelisah. Ia berusaha meraih ponselnya, tetapi salah seorang investigator menahannya. Pak Harun memandang Nadia. Inilah kesempatan yang kita tunggu. Lakukan apa yang harus dilakukan, Pak. Jawab Nadia dengan suara mantap. Pak Harun mengangguk. Ia mengambil sebuah alat perekam digital dari tasnya, menyalakannya, lalu meletakkannya di atas meja. Semua percakapan mulai sekarang direkam. Ia kemudian mengaktifkan mode pengeras suara dan menerima panggilan itu. Kenapa lama sekali? Terdengar suara Arga dari seberang. Pak Harun memberi isyarat agar pria bertopeng menjawab seperti biasa. Pria itu menelan ludah. Maaf, Dok. Sudah beres. Rumahnya. Pria itu berhenti, bingung harus berkata apa. Arga langsung memotong. Jangan bilang kau gagal lagi. Kalimat itu membuat Nadia mengepalkan tangannya. Berarti memang sudah ada lebih dari satu percobaan. Pria bertopeng melirik Pak Harun yang mengangguk pelan, memberi isyarat agar pembicaraan diteruskan. Orangnya belum ketemu. Arga menghela napas panjang. Aku sudah bilang, perempuan itu tidak boleh muncul lagi. Kalau dia masih hidup, semua rencana kita berantakan. Nadia menutup mulutnya agar tidak menangis. Ia mendengar sendiri suaminya menginginkan kematiannya. Namun percakapan belum selesai. Arga kembali berkata, dengar baik-baik. Kalau perlu, habisi saksi lain juga. Nenek tua itu tidak boleh ikut bicara. Tatapan Nadia langsung beralih kepada Nenek Sulastri. Perempuan tua itu hanya memejamkan mata. Seolah sudah menduga kalimat itu akan keluar. Pak Harun memberi isyarat kepada investigator. Salah seorang langsung mencatat waktu percakapan. Semua detail harus terdokumentasi. Pria bertopeng kembali bertanya. Kalau polisi mulai curiga? Arga tertawa kecil. Polisi tidak punya apa-apa. Rumah sudah habis. Dokumen juga ikut terbakar. Mereka tidak akan menemukan bukti. Pak Harun tersenyum tipis. Tanpa disadari Arga. Justru saat itulah bukti paling penting sedang direkam. Percakapan berakhir setelah hampir 6 menit. Begitu sambungan telepon terputus, ruangan dipenuhi keheningan. Nadia menatap layar ponsel yang kini sudah gelap. Air matanya jatuh perlahan. Bukan lagi karena sedih, melainkan karena seluruh harapannya tentang rumah tangga itu benar-benar telah hancur. Nenek Sulastri mendekat lalu memeluk Nadia. Maafkan cucu nenek. Nadia menggeleng. Bukan salah nenek. Kalau bukan karena nenek, mungkin aku benar-benar sudah tidak ada. Beberapa saat kemudian, pria bertopeng akhirnya bersedia berbicara. Namanya ternyata Damar. Usianya sekitar 35 tahun. Ia bekerja sebagai petugas keamanan di sebuah perusahaan logistik. Namun karena terlilit utang pinjaman online, ia menerima pekerjaan ilegal. Berapa Arga membayarmu? Tanya Pak Harun. Damar menunduk. 50 juta. Sudah dibayar. Baru 10 juta. Katanya sisanya kalau pekerjaan selesai. Nadia menghela napas. Lalu kau benar-benar mau menghilangkan nyawa orang demi uang? Damar menangis. Saya bodoh. Saya pikir cuma disuruh membakar rumah kosong. Saya baru tahu ibu masih hidup malam ini. Pak Harun menatapnya tajam. Kalau begitu, buktikan penyesalanmu. Damar mengangkat kepala. Apa yang harus saya lakukan? Jadilah saksi. Pria itu terdiam cukup lama. Ia tahu keputusan itu bisa membahayakan dirinya. Namun akhirnya ia mengangguk. Saya bersedia. Keesokan paginya, Pak Harun menghubungi seorang penyidik lama yang masih aktif bertugas. Namanya Komisaris Bima. Mereka pernah bekerja bersama bertahun-tahun lalu. Namun Pak Harun tidak menceritakan semuanya lewat telepon. Datanglah ke rumah. Saya punya sesuatu yang harus Anda lihat sendiri,
Siang harinya, Komisaris Bima tiba dengan pakaian sipil. Awalnya ia tampak ragu. Sebab secara resmi, Nadia dan Nenek Sulastri masih dinyatakan sebagai korban meninggal dunia. Begitu melihat keduanya hidup dan sehat, ia langsung berdiri. Astaga! Berarti laporan ledakan itu. Pak Harun mempersilahkannya duduk. Selama hampir 1 jam, semua bukti diputar. Rekaman CCTV, audio percakapan, data GPS, dokumen koperasi, kesaksian Bu Lilis, hingga rekaman telepon semalam. Komisaris Bima tidak mengatakan apapun sampai semuanya selesai. Ia hanya menutup laptop perlahan. Luar biasa. Pak Harun mengernyit. Maksud Anda? Kalau semua ini lolos uji forensik digital, kita bukan hanya punya kasus percobaan pembunuhan. Bisa berkembang menjadi tindak pidana berlapis. Nadia akhirnya sedikit lega. Untuk pertama kalinya, ada aparat penegak hukum yang mengetahui seluruh kenyataan. Namun Komisaris Bima kemudian berkata, tetapi semua kembali tegang. Kita masih kekurangan satu hal. Apa itu? Tanya Nadia. Motif lengkap. Jaksa akan bertanya, mengapa Arga sampai sejauh ini? Kita perlu bukti yang menjelaskan seluruh tujuan akhirnya. Pak Harun mengangguk pelan. Saya juga sedang mencarinya. Komisaris Bima berdiri. Saya akan membantu secara diam-diam. Tapi mulai sekarang, jangan ada satupun yang keluar rumah sendirian. Kalau Arga sadar penyelidikan mulai bergerak, dia bisa melakukan tindakan yang jauh lebih nekat. Malam harinya, saat semua sedang makan sederhana di ruang tengah, ponsel Bu Lilis tiba-tiba berdering. Wajahnya langsung pucat. Itu, telepon dari kantor koperasi. Pak Harun memberi isyarat agar panggilan diterima. Suara di seberang terdengar tergesa-gesa. Bu Lilis, segera ke kantor. Pak Arga memerintahkan seluruh arsip keuangan lama dimusnahkan malam ini juga. Semua orang saling berpandangan. Pak Harun perlahan tersenyum. Akhirnya. Nadia mengernyit. Akhirnya apa? Pak Harun menatap semua yang ada di ruangan. Orang yang merasa aman tidak akan pernah menghancurkan bukti. Kalau Arga mulai memusnahkan arsip, berarti dia sadar ada sesuatu yang tidak beres. Beliau kemudian membuka peta koperasi di atas meja. Dan malam ini, kita akan selangkah lebih dekat membongkar seluruh kejahatannya. Malam menunjukkan pukul 21.40. Hujan yang sejak sore turun deras akhirnya mereda. Jalanan menuju koperasi Batik Nusantara tampak lengang. Lampu-lampu di gedung 3 lantai itu masih menyala. Padahal jam operasional sudah lama berakhir. Di dalam mobil, Nadia mengenakan jaket hitam dan topi sederhana. Tangannya berkeringat. Pak, bagaimana kalau Arga ada di dalam? Pak Harun menoleh sambil tersenyum tipis. Kalau dia ada di sana, justru itu yang kita harapkan. Komisaris Bima yang duduk di kursi depan ikut berbicara. Tenang. Malam ini kami tidak akan menangkap siapapun. Kita hanya mengumpulkan bukti. Nadia mengangguk, meski jantungnya tetap berdegup kencang. Rencana mereka sederhana. Bu Lilis akan masuk menggunakan kartu aksesnya seperti biasa. Ia berpura-pura datang untuk mengambil berkas yang tertinggal. Sementara Nadia dan Pak Harun masuk melalui pintu gudang belakang yang jarang digunakan. 2 investigator berjaga di luar. Komisaris Bima bersama 2 anggotanya mengawasi dari mobil tanpa menunjukkan identitas kepolisian. Semuanya harus berlangsung diam-diam. Kalau Arga curiga, semua bukti bisa lenyap malam itu juga. Pukul 20.25, Bu Lilis berhasil masuk ke dalam gedung. Melalui alat komunikasi kecil di telinganya, suaranya terdengar pelan. Satpam hanya 1 orang. Dia sedang di pos depan. Pak Harun menjawab singkat. Kami masuk. Pintu gudang belakang ternyata tidak terkunci. Begitu masuk, aroma kain batik langsung memenuhi ruangan. Rak-rak besar berisi gulungan kain memenuhi gudang. Nadia menatap sekeliling dengan perasaan campur aduk. Tempat ini dulu menjadi impian kedua orang tuanya. Mereka pernah berharap koperasi itu menjadi wadah bagi para perajin kecil agar bisa hidup lebih sejahtera. Namun kini, tempat yang sama justru dipenuhi kebohongan. Mereka berjalan perlahan menuju ruang arsip. Lampunya masih menyala. Namun dari balik pintu terdengar suara orang berbicara. Pak Harun memberi isyarat agar semua berhenti. Cepat masukkan ke mesin penghancur. Suara itu sangat dikenal Nadia.
Arga! Jantung Nadia hampir melonjak. Melalui celah pintu, ia melihat suaminya sedang berdiri bersama Dewi dan Rizal. Di atas meja bertumpuk puluhan map berwarna biru. Rizal memasukkan dokumen satu persatu ke mesin penghancur kertas. Suara mesin berdengung tanpa henti. Dewi tampak panik. Kalau audit benar-benar datang bagaimana? Arga menjawab dengan tenang. Tidak akan ada audit. Pemilik saham utama sudah mati. Yang lain tidak tahu apa-apa. Nadia menggigit bibir. Mendengar dirinya disebut sudah mati membuat dadanya kembali sesak. Pak Harun perlahan mengeluarkan kamera kecil. Semua percakapan direkam. Tiba-tiba Dewi bertanya, tapi bagaimana kalau mayat Nadia tidak ditemukan? Arga tersenyum tipis. Rumah terbakar sehebat itu. Orang akan menganggap jasadnya hancur. Lagi pula asuransi sudah hampir cair. Nadia memejamkan mata. Setiap kalimat yang keluar dari mulut pria itu terasa seperti pisau. Saat mesin penghancur berhenti sejenak, Arga mengambil sebuah map merah dari laci meja. Yang ini paling penting. Pastikan tidak ada yang tersisa. Rizal membukanya. Di dalamnya terdapat beberapa lembar sertifikat, surat kepemilikan, dan dokumen kerjasama. Namun ada satu amplop coklat yang membuat Arga langsung mengambilnya sendiri. Ini jangan dihancurkan. Saya simpan. Pak Harun memperbesar gambar kameranya. Di pojok amplop terlihat tulisan tangan. Perjanjian khusus. Pak Harun berbisik. Itu yang kita cari. Belum sempat mereka bergerak. Tiba-tiba ponsel Arga berdering. Ia melihat layar. Lalu wajahnya berubah. Apa? Di mana? Yakin? Ruangan langsung sunyi. Arga mematikan telepon. Ada masalah. Dewi mendekat. Apa lagi? Orang yang kita kirim ke rumah Pak Harun ditangkap. Rizal langsung pucat. Dia bicara. Tidak tahu. Tapi mulai sekarang tidak ada yang boleh bergerak sendiri. Pak Harun saling berpandangan dengan Nadia. Informasi itu penting. Berarti Arga belum tahu Damar sudah menjadi saksi. Beberapa menit kemudian, sesuatu yang tidak diduga terjadi. Arga membuka brankas kecil di balik lemari. Dari dalamnya ia mengeluarkan sebuah kotak besi. Kotak itu dibuka perlahan. Nadia terkejut. Di dalamnya terdapat beberapa botol obat tanpa label. Sebuah buku catatan hitam. Dan sebuah cincin emas tua. Arga memegang cincin itu cukup lama. Lalu berkata pelan. Kalau ayah dulu tidak keras kepala, semua ini tidak perlu terjadi. Kalimat itu membuat Pak Harun membelalak. Beliau langsung menoleh kepada Nadia. Tatapan mereka bertemu. Tanpa perlu bicara, keduanya memahami hal yang sama. Ucapan Arga mengarah pada sesuatu yang jauh lebih besar. Bukan hanya percobaan pembunuhan terhadap Nadia, tetapi juga berkaitan dengan kematian ayahnya sendiri. Saat Arga dan dua sepupunya sibuk membereskan dokumen, Bu Lilis tiba-tiba mengirim pesan melalui alat komunikasi. Satpam belakang mulai patroli. Waktu kita tinggal 2 menit. Pak Harun mengangguk. Mereka perlahan mundur. Namun ketika hampir mencapai pintu gudang, kaki Nadia tanpa sengaja menyenggol sebuah gulungan bambu untuk membatik. Bruk! Suara benturan menggema. Semua orang di ruang arsip langsung terdiam. Siapa di luar? Suara Arga terdengar keras. Langkah kaki mulai mendekat ke arah pintu gudang. Nadia menahan napas. Pak Harun segera menariknya bersembunyi di balik rak kain. Gagang pintu mulai bergerak. Klik. Pintu terbuka perlahan. Arga melangkah keluar sambil menyorotkan senter ke dalam gudang. Cahaya senter bergerak semakin dekat. Hanya tinggal beberapa meter lagi dari tempat Nadia bersembunyi. Nadia menutup mulutnya sendiri agar napasnya tidak terdengar. Sementara itu, di balik rak kain, ponsel Pak Harun yang disetel mode senyap tiba-tiba bergetar. Layar menampilkan satu pesan dari Komisaris Bima. Jangan keluar dulu. Kami baru saja menemukan sesuatu di parkiran. Ada mobil yang membawa bahan peledak. Darah Nadia langsung terasa membeku. Kalau informasi itu benar, berarti malam ini bukan hanya dokumen yang akan dimusnahkan. Seseorang sedang bersiap menghilangkan seluruh gedung koperasi beserta siapapun yang ada di dalamnya. Cahaya senter Arga menyapu setiap sudut gudang. Rak-rak kain batik yang menjulang tinggi membuat bayangan tampak bergerak kemana-mana. Nadia menahan napas sekuat tenaga. Ia merapat ke balik tumpukan gulungan kain, sementara Pak Harun berdiri sedikit di depannya,
siap mengalihkan perhatian jika diperlukan. Barusan jelas ada suara, gumam Arga. Rizal ikut masuk ke gudang. Mungkin cuma tikus. Tikus tidak menjatuhkan bambu sebesar itu. Arga mengangkat senternya lebih tinggi. Sinar putih itu tinggal beberapa langkah dari tempat Nadia bersembunyi. Jantung Nadia berdegup begitu keras hingga ia khawatir suaranya terdengar. Saat itulah, dari arah depan gedung terdengar suara kaca pecah. Prang! Dewi berteriak panik. Arga! Satpam bilang ada orang mencoba masuk dari depan. Arga langsung menoleh. Sial! Ia berlari keluar gudang diikuti Rizal. Begitu langkah kaki mereka menjauh, Pak Harun mengembuskan napas lega. Itu pengalihan dari Bima, bisiknya. Nadia baru sadar telapak tangannya sudah basah oleh keringat. Lewat alat komunikasi, suara Komisaris Bima terdengar pelan. Tim kami sengaja memancing perhatian mereka. Kalian punya waktu paling banyak 3 menit. Pak Harun mengangguk. Mari. Mereka segera menuju ruang arsip yang kini kosong. Mesin penghancur kertas masih menyala. Potongan-potongan dokumen berserakan di lantai. Pak Harun langsung membuka laci meja tempat Arga tadi mengambil amplop coklat. Kosong. Dia membawanya. Nadia memandang sekeliling. Lalu apa yang kita cari sekarang? Bukti lain. Pak Harun membuka brankas kecil yang tadi sempat dibiarkan terbuka. Di dalamnya masih ada buku hitam dan beberapa botol obat tanpa label. Nadia mengambil buku itu. Halaman-halamannya dipenuhi tulisan tangan Arga. Awalnya hanya catatan utang, nama-nama orang, nominal pinjaman, tanggal jatuh tempo. Namun semakin dibuka ke belakang, isi buku itu berubah. Ada daftar pembayaran kepada beberapa orang dengan nama samaran. Ada catatan berbunyi, operasi gudang, selesai. Masalah lama beres. Saksi tidak akan bicara lagi. Pak Harun langsung memotret setiap halaman. Ini sangat penting. Nadia membalik halaman berikutnya. Tiba-tiba tangannya berhenti. Di sana tertulis kalimat yang membuat wajahnya pucat. Kalau ayah tetap menolak menjual koperasi, dosis dinaikkan. Di bawahnya terdapat tanggal. Tanggal itu sama persis dengan seminggu sebelum ayah Arga meninggal. Nadia memandang Pak Harun. Beliau juga membacanya. Wajahnya langsung berubah tegang. Ini bukan sekadar dugaan lagi. Kalau buku ini asli, berarti kita baru saja menemukan motif kematian ayah Arga. Di sisi lain gedung, Komisaris Bima bersama 2 anggotanya sedang memeriksa sebuah mobil box putih yang terparkir di basement. Begitu pintunya dibuka, semua terdiam. Di dalam mobil terdapat beberapa jeriken berisi cairan mudah terbakar, puluhan dus karton, dan sebuah rangkaian kabel yang tersambung ke alat pengatur waktu digital. Salah satu anggota polisi berbisik, "Pak, ini bukan untuk membakar sedikit dokumen." Komisaris Bima mengangguk pelan. Kalau alat ini aktif, seluruh lantai dasar bisa terbakar dalam hitungan menit. Beliau segera memotret seluruh isi kendaraan. Belum sempat memanggil tim penjinak bom secara resmi. Ponselnya bergetar. Pesan dari Pak Harun. Kami menemukan buku catatan Arga. Komisaris Bima membalas singkat. Segera keluar. Situasi berubah. Di dalam gedung, langkah kaki kembali terdengar. Pak Harun langsung menutup brankas. Nadia, kita pergi sekarang. Mereka bergegas menuju gudang belakang. Namun baru beberapa meter berjalan, suara Arga terdengar dari koridor. Cari sampai ketemu. Aku yakin ada orang di dalam gedung. Nadia dan Pak Harun berhenti. Jalur menuju pintu belakang sudah tertutup. Rizal dan 2 satpam berdiri di sana. Sekarang bagaimana? Bisik Nadia. Pak Harun melihat ke arah jendela samping. Ikut saya. Mereka masuk ke ruang penyimpanan kain. Di ujung ruangan terdapat jendela kecil yang langsung menghadap halaman belakang. Pak Harun membukanya perlahan. Terlalu sempit, gumam Nadia. Kau duluan. Nadia menarik napas panjang. Dengan susah payah ia berhasil keluar. Begitu kedua kakinya menyentuh tanah, ia menoleh ke belakang. Pak Harun masih berada di dalam. Saat itulah suara Arga terdengar sangat dekat. Gudang ini belum diperiksa. Langkah kaki semakin mendekat. Pak Harun belum sempat keluar. Nadia panik. Pak, tidak usah tunggu. Pergi ke pagar. Tapi, pergi.
Dengan berat hati Nadia berlari menuju pagar belakang. Dua investigator segera menariknya ke balik semak. Beberapa detik kemudian, pintu ruang penyimpanan dibuka keras. Brak! Arga masuk bersama Rizal. Mereka hanya menemukan jendela yang masih terbuka. Dia baru saja keluar. Teriak Rizal. Arga berlari ke jendela dan melihat ke halaman. Namun keadaan sudah gelap. Nadia berhasil bersembunyi. 5 menit kemudian, Pak Harun akhirnya muncul dari balik sisi lain gedung. Ternyata beliau sengaja keluar melalui saluran servis yang langsung menuju tempat parkir. Begitu masuk ke mobil, Nadia langsung memeluknya. Saya kira Bapak tertangkap. Pak Harun tersenyum kecil. Belum waktunya. Komisaris Bima kemudian menunjukkan foto-foto isi mobil box. Pak Harun menggeleng pelan. Arga benar-benar ingin menghapus semuanya. Bukan hanya arsip, tetapi seluruh gedung. Nadia memandangi foto jeriken dan alat pemicu itu dengan ngeri. Kalau kita terlambat beberapa menit saja. Komisaris Bima melanjutkan. Mungkin kita semua ikut menjadi korban. Dalam perjalanan pulang, suasana mobil sangat sunyi. Semua larut dalam pikirannya masing-masing. Namun keheningan itu pecah ketika ponsel Bu Lilis berbunyi. Nomor tak dikenal. Ia mengangkatnya dengan pengeras suara. Suara seorang pria terdengar. Bu Lilis. Besok pagi ada rapat keluarga. Pak Arga meminta seluruh pemegang saham hadir. Bu Lilis berpura-pura tenang. Untuk apa rapat mendadak? Pengumuman pewaris baru koperasi. Telepon ditutup. Semua saling berpandangan. Pak Harun tersenyum tipis. Dia mulai terburu-buru. Komisaris Bima mengangguk. Dan orang yang terburu-buru paling mudah membuat kesalahan. Nadia mengernyit. Apakah kita datang ke rapat itu? Pak Harun menjawab mantap. Bukan hanya datang. Besok, kita akan membuat Arga melihat seseorang yang seharusnya sudah mati. Kalimat itu membuat seluruh ruangan mobil kembali hening. Tak seorang pun menyadari. Di balik meja kerja Arga malam itu, amplop coklat bertuliskan, perjanjian khusus, ternyata masih menyimpan satu rahasia terakhir. Matahari baru naik ketika halaman kantor Koperasi Batik Nusantara mulai dipenuhi kendaraan. Para pengurus, pemegang saham, dan perwakilan kelompok perajin batik berdatangan dengan wajah penuh tanda tanya. Undangan rapat dikirim mendadak pada tengah malam. Alasannya hanya satu kalimat. Pengumuman penting mengenai kepemimpinan koperasi. Di lantai 2 gedung, Arga berdiri di depan jendela sambil mengamati satu persatu tamu yang datang. Dewi menghampiri. Semua hadir. Bagus. Kalau hari ini selesai, tidak akan ada lagi yang bisa mengganggu kita. Rizal masih tampak gelisah, tapi Damar belum bisa dihubungi sejak kemarin. Arga menatap tajam. Lupakan dia. Kalau dia tertangkap, dia juga tidak punya bukti. Meski berkata tenang, sebenarnya Arga mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia tidak tahu bahwa setiap langkahnya sejak semalam telah diawasi oleh penyidik. Di luar gedung, sebuah mobil berwarna abu-abu berhenti sekitar 100 meter dari pintu utama. Di dalamnya duduk Nadia, Nenek Sulastri, Pak Harun, Komisaris Bima, dan Bu Lilis. Semua mengenakan pakaian sederhana. Komisaris Bima membuka map. Rencana tidak berubah. Kami belum akan menangkap Arga. Kita biarkan dia menyelesaikan rapat. Nadia mengangguk, supaya semua orang mendengar sendiri ucapannya. Tepat. Pak Harun menambahkan, semakin banyak saksi, semakin kecil peluangnya mengelak. Pukul 9 tepat, ruang rapat mulai penuh. Arga berdiri di depan layar proyektor. Wajahnya tampak sedih, bahkan matanya dibuat sedikit sembab. Saudara-saudara, sebelum rapat dimulai, izinkan saya mengucapkan terima kasih atas doa kalian. Ia berhenti sejenak. Dengan suara bergetar, ia melanjutkan. Istri saya, Nadia, menjadi salah satu korban dalam musibah kebakaran beberapa hari lalu. Beberapa orang menundukkan kepala. Sebagian mengusap mata. Arga melanjutkan sandiwaranya dengan sangat meyakinkan. Saya kehilangan belahan jiwa. Tapi koperasi ini harus tetap berjalan. Karena itu, sesuai dokumen yang sah, seluruh hak kepemilikan Nadia kini beralih kepada saya. Ia mengangkat sebuah map merah. Mulai hari ini saya menjadi pemegang saham terbesar.
Beberapa orang mulai bertepuk tangan pelan. Bukan karena senang, melainkan sebagai bentuk simpati. Di sudut ruangan, Dewi tersenyum tipis. Semuanya tampak berjalan sesuai rencana. Namun, pintu ruang rapat tiba-tiba terbuka. Krek! Seluruh kepala menoleh bersamaan. Seorang perempuan melangkah masuk, mengenakan gamis krem sederhana, tanpa riasan, tanpa pengawalan. Namun wajahnya sangat dikenal. Map merah di tangan Arga terlepas begitu saja. Bruk! Ruangan langsung sunyi. Tak seorang pun bersuara. Arga mematung. Matanya membelalak. Bibirnya gemetar. Nah! Nadia? Suasana berubah kacau. Beberapa orang berdiri dari kursinya. Astaga! Itu Nadia. Bukankah katanya meninggal? Bisik-bisik memenuhi seluruh ruangan. Nadia melangkah perlahan ke depan. Tatapannya lurus ke arah Arga. Tidak ada lagi rasa takut. Tidak ada lagi keraguan. Hanya kekecewaan yang begitu dalam. Mas! Kelihatannya kamu terkejut melihatku masih hidup. Wajah Arga langsung pucat. Ia mencoba tersenyum. Sayang. Kamu selamat. Nadia tidak menjawab. Sebaliknya, ia mengeluarkan ponselnya. Lalu memutar rekaman suara. Ruangan mendadak dipenuhi suara yang sangat dikenal. Perempuan itu tidak boleh muncul lagi. Kalau dia masih hidup, semua rencana kita berantakan. Suara Arga terdengar sangat jelas. Wajah para peserta rapat berubah. Mereka saling berpandangan. Arga buru-buru berteriak. Itu rekayasa. Itu suara editan. Namun sebelum ia selesai berbicara, pintu kembali terbuka. Kali ini yang masuk adalah Damar. Masih mengenakan pakaian sederhana. Di belakangnya berdiri Komisaris Bima dan dua penyidik berpakaian sipil. Damar menatap Arga. Maaf, Dok. Saya tidak sanggup menanggung semua ini. Arga mundur selangkah. Damar. Apa yang kamu lakukan? Damar menunduk. 50 juta itu tidak sebanding dengan nyawa orang. Ruangan semakin gaduh. Komisaris Bima tetap tenang. Beliau belum menunjukkan surat penangkapan. Sebaliknya, ia berkata, silakan lanjutkan rapatnya. Kami hanya ingin mendengar penjelasan saudara Arga. Arga mulai kehilangan kendali. Ini semua fitnah. Nadia pasti diperalat. Pak Harun yang sejak tadi berdiri di belakang akhirnya melangkah maju. Beliau membawa buku hitam yang berhasil diamankan malam sebelumnya. Kalau begitu, bagaimana dengan buku ini? Arga langsung membeku. Tatapannya tertuju pada buku tersebut. Itu buku yang seharusnya masih berada di brankas. Bagaimana bisa ada di tangan kalian? Pak Harun tidak menjawab. Ia membuka salah satu halaman. Lalu memperlihatkannya kepada seluruh peserta rapat menggunakan kamera dokumen yang tersambung ke proyektor. Tulisan tangan Arga tampak jelas di layar besar. Kalau ayah tetap menolak menjual koperasi, dosis dinaikkan. Ruangan langsung ricuh. Ayah? Maksudnya ayah siapa? Jangan-jangan. Dewi mulai panik. Arga? Itu tulisan apa? Arga menggertakkan giginya. Itu bukan maksudnya seperti itu. Namun Pak Harun belum selesai. Beliau mengangkat sebuah botol obat tanpa label yang ditemukan di brankas. Botol ini sudah kami kirim ke laboratorium forensik. Hasil awal menunjukkan adanya kandungan zat yang sama dengan sisa obat yang dulu diminum almarhum ayahmu sebelum meninggal. Mendengar itu, wajah Arga berubah drastis. Untuk pertama kalinya, topeng tenangnya benar-benar runtuh. Keringat membasahi dahinya. Ia mulai menoleh ke kanan dan kiri, seolah mencari jalan keluar. Dan tepat saat itulah, pintu belakang ruang rapat perlahan terbuka. Seorang pria berusia sekitar 60 tahun, mengenakan jas mahal, melangkah masuk dengan wajah dingin. Begitu melihat pria itu, Arga langsung kehilangan warna di wajahnya. Ia berbisik hampir tak terdengar. Pak! Pak Harun langsung menatap tajam ke arah pria tersebut. Sedangkan Komisaris Bima perlahan berdiri. Inilah orang yang selama ini mereka cari. Orang yang namanya tercantum dalam perjanjian khusus. Orang yang diduga menjadi dalang di balik seluruh penyalahgunaan dana koperasi. Dan kemunculannya membuat permainan berubah total. Ruang rapat yang semula dipenuhi bisik-bisik kini berubah sunyi.
Semua mata tertuju pada pria berjas abu-abu yang baru saja masuk. Usianya sekitar 60 tahun. Rambutnya memutih rapi, langkahnya tenang, dan wajahnya memancarkan wibawa. Sebagian besar pengurus koperasi langsung mengenalinya. Pak Wibowo. Beberapa orang berdiri memberi hormat. Pria itu memang bukan pengurus koperasi. Namun selama bertahun-tahun ia dikenal sebagai pengusaha tekstil terbesar di wilayah Pantura sekaligus penasihat bisnis bagi banyak koperasi batik. Tak seorang pun menyangka kemunculannya membuat Arga justru terlihat ketakutan. Pak! Suara Arga bergetar. Pak Wibowo menatapnya tanpa senyum. Lanjutkan rapatmu. Nada bicaranya datar. Namun justru itulah yang membuat suasana semakin mencekam. Komisaris Bima memperhatikan setiap ekspresi yang muncul. Ia sengaja belum menunjukkan identitas kepolisiannya kepada seluruh peserta rapat. Yang ia inginkan hanya satu. Mendengar semua orang berbicara tanpa merasa sedang diperiksa. Pak Harun memandang Pak Wibowo. Terima kasih akhirnya Bapak bersedia datang. Kalimat itu membuat Arga menoleh cepat. Jadi, Bapak bekerja sama dengan mereka. Pak Wibowo tidak langsung menjawab. Ia berjalan perlahan menuju kursi paling depan. Lalu duduk dengan tenang. Barulah ia berkata, Arga, sudah berapa lama kamu berbohong? Arga tampak bingung. Pak, saya tidak mengerti. Pak Wibowo menggeleng pelan. Dulu ayahmu menitipkan koperasi ini agar menjadi tempat hidup ribuan pengrajin. Bukan menjadi tempat mencuci uang. Ruangan kembali gaduh. Semua peserta mulai saling berpandangan. Mencuci uang? Apa maksudnya? Pak Harun membuka amplop coklat bertuliskan perjanjian khusus yang berhasil difotokopi semalam melalui kamera tersembunyi sebelum Arga membawanya. Saya rasa sudah waktunya semua orang mengetahui isi dokumen ini. Arga spontan melangkah maju. Jangan dibuka. Namun dua penyidik yang sejak tadi menyamar sebagai peserta rapat segera berdiri menghalangi jalannya. Pak Harun mengeluarkan beberapa lembar perjanjian. Dokumen ini dibuat 2 tahun lalu. Isinya adalah kesepakatan rahasia. Beliau membacakan salah satu poin. Apabila kepemilikan koperasi berhasil dikuasai sepenuhnya, maka seluruh aset produksi akan dijual kepada PT Sandang Raya dengan harga di bawah nilai pasar. Suasana langsung ricuh. Para pengurus berdiri hampir bersamaan. Itu tidak mungkin. Kalau dijual semurah itu, koperasi bangkrut. Nadia memandang Pak Wibowo. Nama perusahaan itu terasa asing baginya. Namun yang mengejutkan, Pak Wibowo justru menggeleng. Itu bukan perusahaan saya. Semua orang terdiam. Beliau melanjutkan. Ada seseorang menggunakan nama saya untuk meyakinkan Arga. Arga membelalak. Apa? Pak Wibowo menghela napas panjang. 2 tahun lalu memang ada orang mengaku sebagai utusan perusahaan. Dia bilang ingin membeli koperasi. Aku menolak. Tapi rupanya, dia mendatangimu diam-diam. Arga mulai terlihat kebingungan. Untuk pertama kalinya sejak rapat dimulai, ekspresi angkuhnya berubah menjadi ragu. Seolah ada fakta yang bahkan ia sendiri tidak ketahui. Komisaris Bima akhirnya berdiri. Saya rasa cukup. Beliau mengeluarkan kartu identitas kepolisian. Ruangan kembali hening. Saya Komisaris Bima. Mulai saat ini seluruh ruangan menjadi bagian dari penyelidikan resmi. Beberapa peserta rapat langsung mundur dari tempat duduk mereka. Bima melanjutkan. Kami menemukan indikasi percobaan pembunuhan, pemalsuan dokumen, penggelapan dana koperasi, serta dugaan keterlibatan dalam kematian almarhum ayah Arga. Dewi langsung terduduk lemas. Rizal menundukkan kepala. Sementara Arga masih berdiri membeku. Namun sesuatu yang tidak diduga terjadi. Arga tiba-tiba tertawa. Pelan. Semakin lama semakin keras. Semua orang memandang heran. Kalian pikir semua ini rencanaku sendiri? Tatapan Arga berubah kosong. Aku memang bersalah. Tapi aku bukan orang pertama yang memulai semuanya. Pak Harun mengernyit. Maksudmu? Arga menatap seluruh ruangan. Lalu menunjuk langsung ke arah layar proyektor. Kalian sibuk mencari dalang. Padahal orang itu tidak akan pernah muncul di sini. Komisaris Bima maju selangkah. Siapa? Arga tersenyum pahit. Aku juga tidak pernah tahu nama aslinya. Yang ku tahu, semua orang memanggilnya Tuan K. Ruangan kembali sunyi.
Nama itu belum pernah muncul dalam seluruh penyelidikan. Pak Harun bertanya, apa hubungan orang itu denganmu? Arga menundukkan kepala. Dia yang melunasi semua utang judiku. Sebagai gantinya, aku harus menyerahkan koperasi. Nadia memejamkan mata. Kini semuanya mulai tersambung. Arga memang pelaku. Tetapi ada seseorang yang memanfaatkan keserakahannya untuk tujuan yang lebih besar. Tiba-tiba ponsel Komisaris Bima berdering. Ia menerima panggilan itu. Wajahnya langsung berubah serius. Apa? Kapan? Baik. Jangan sentuh apapun. Kami segera ke sana. Telepon ditutup. Pak Harun langsung bertanya. Ada apa? Bima menatap semua orang. Rumah Arga baru saja digeledah. Tim kami menemukan ruang bawah tanah yang selama ini disembunyikan. Nadia terkejut. Ruang bawah tanah. Bima mengangguk. Dan di dalamnya ada puluhan boks dokumen koperasi yang selama ini dinyatakan hilang. Pak Harun menarik napas panjang. Itu berarti. Bima melanjutkan. Kasus ini jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Belum selesai keterkejutan mereka. Seorang anggota polisi berlari masuk ke ruang rapat. Komandan. Ada masalah. Apa lagi? Seluruh server koperasi baru saja diretas dari jarak jauh. Semua data sedang dihapus. Komisaris Bima langsung berbalik. Putuskan koneksi internet gedung sekarang. Namun anggota itu menggeleng. Terlambat, Komandan. Layar server sudah terkunci. Dan muncul satu pesan. Apa pesannya? Anggota polisi menelan ludah sebelum menjawab. Kalau kalian ingin mengetahui siapa Tuan K sebenarnya, datanglah ke pabrik batik tua di tepi Sungai Loji sebelum matahari terbit. Ruangan kembali sunyi. Semua sadar, permainan belum berakhir. Justru babak yang sesungguhnya baru saja dimulai. Suasana ruang rapat berubah tegang setelah Komisaris Bima memperlihatkan surat perintah penyidikan. Saudara Arga, ucapnya tegas. Mulai saat ini Anda diminta tetap berada di tempat. Arga masih berusaha tersenyum. Semua ini hanya salah paham. Pak Harun menggeleng pelan. Kalau memang salah paham, jelaskan isi buku catatanmu. Komisaris Bima memberi isyarat kepada salah seorang penyidik. Sebuah layar kembali dinyalakan. Kali ini bukan rekaman suara, melainkan hasil pemeriksaan laboratorium. Tadi pagi laboratorium forensik mengirim hasil uji terhadap botol obat yang ditemukan di brankas saudara Arga. Seluruh peserta rapat menatap layar. Zat yang ditemukan identik dengan kandungan racun yang masih tersimpan pada sampel jaringan almarhum ayah saudara Arga. Ruangan langsung riuh. Itu berarti benar. Kasus kematian Pak Hadi dulu bukan serangan jantung. Komisaris Bima mengangguk. Kasus tersebut resmi kami buka kembali. Arga mulai kehilangan ketenangannya. Bukan aku. Aku tidak bermaksud. Pak Harun memotong. Kalau bukan kamu, lalu siapa yang menulis catatan tentang menaikkan dosis obat? Tak ada jawaban. Yang terdengar hanya napas Arga yang semakin berat. Saat itu pula Dewi menangis. Aku sudah tidak sanggup lagi. Semua menoleh kepadanya. Aku memang tahu Arga mengubah laporan keuangan. Aku juga tahu dia ingin mengambil alih koperasi. Tapi aku tidak pernah tahu kalau dia sampai membunuh Om Hadi. Rizal ikut menundukkan kepala. Aku membantu menghancurkan dokumen. Tapi ledakan rumah dan semua rencana membunuh Nadia bukan ideku. Kesaksian mereka dicatat langsung oleh penyidik. Arga memejamkan mata. Ia sadar, tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Komisaris Bima melangkah mendekat. Arga Prasetyo. Anda kami tetapkan sebagai tersangka atas dugaan percobaan pembunuhan berencana, pemalsuan dokumen, penggelapan dana koperasi, penipuan asuransi, serta dugaan pembunuhan terhadap ayah kandung Anda. Dua penyidik memasangkan borgol di kedua tangan Arga. Klik. Suara borgol itu menggema di seluruh ruangan. Arga tidak lagi melawan. Saat melewati Nadia, ia berhenti. Air matanya akhirnya jatuh. Aku. Maafkan aku. Nadia menatapnya beberapa detik. Dulu, kalimat itu mungkin cukup untuk membuatnya memaafkan. Namun setelah semua yang terjadi, ia hanya berkata pelan. Aku memaafkanmu sebagai manusia. Tapi hukum tetap harus berjalan. Arga menundukkan kepala. Tanpa sepatah kata lagi,
ia digiring keluar gedung di hadapan seluruh anggota koperasi. Beberapa bulan kemudian, pengadilan menjatuhkan hukuman berat kepada Arga. Seluruh aset hasil penggelapan disita negara untuk proses pengembalian kepada koperasi. Kasus kematian ayahnya pun resmi dinyatakan sebagai pembunuhan setelah seluruh bukti forensik dan catatan pribadi Arga diperiksa di persidangan. Sementara Dewi dan Rizal menerima hukuman sesuai keterlibatan mereka serta diwajibkan mengembalikan seluruh keuntungan yang mereka nikmati dari hasil kejahatan tersebut. Koperasi Batik Nusantara kemudian mengadakan rapat luar biasa. Seluruh anggota sepakat menunjuk Nadia sebagai ketua baru. Awalnya Nadia menolak. "Aku bukan orang yang paling pintar." Seorang perajin tua berdiri sambil tersenyum. "Tapi ibu orang yang paling jujur." Kalimat itu membuat seluruh ruangan bertepuk tangan. Dengan bantuan Bu Lilis, Pak Harun, dan pengurus baru, Nadia mulai membenahi koperasi dari awal. Tidak ada lagi laporan keuangan palsu. Tidak ada lagi permainan proyek. Keuntungan koperasi dikembalikan kepada para perajin batik yang selama bertahun-tahun diperlakukan tidak adil. Suatu sore, Nadia duduk di teras rumah sederhana bersama Nenek Sulastri. Mereka memandangi anak-anak muda yang sedang belajar membatik di sebuah bangunan baru. Bangunan itu bukan pabrik, melainkan rumah belajar batik Sulastri, tempat para perajin kecil mendapatkan pelatihan dan peralatan secara gratis. Nenek Sulastri tersenyum haru. "Maafkan Nenek, karena terlambat menyelamatkanmu." Nadia menggenggam tangan renta itu. "Nenek tidak terlambat. Kalau hari itu Nenek tidak menarik tanganku keluar rumah, aku tidak akan duduk di sini hari ini." Air mata keduanya jatuh bersamaan. Namun kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena akhirnya mereka benar-benar menjadi keluarga. Bukan karena hubungan darah, melainkan karena ketulusan yang telah melewati begitu banyak ujian. Di kejauhan, suara anak-anak yang tertawa memenuhi halaman rumah belajar batik. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Nadia merasa rumah bukan lagi sebuah bangunan yang telah hangus terbakar. Rumah adalah tempat di mana masih ada orang yang rela mempertaruhkan segalanya demi menyelamatkan kita.